Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas KD 3.7, menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan pada berbagai kasus nyata. Kita membahas peta konsep terlebih dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembagian gelombang berdasarkan ada tidaknya medium. Gelombang terbagi menjadi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat dengan memerlukan medium. Nah, dari gelombang mekanik ini terbagi lagi menjadi gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya tegak lurus. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya searah atau sejajar. Nah, dari gelombang transversal terbagi lagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Dari gelombang berjalan nanti ada besaran-besaran yang akan kita pelajari, seperti periode, frekuensi, kemudian bilangan gelombang, panjang gelombang, cepat rambat, dan lain-lain. Oke, baik, kita mulai saja dengan gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah suatu gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Atau suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis. Getar harmonis ini sama seperti gelombang periodik ya, dengan amplitudo yang sama besar. Contohnya gelombang berjalan ini pada gelombang tali ya. Sini ada gelombang tali, bentuknya yaitu gelombang transversal. Ya, arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Lalu bentuk gelombangnya membentuk bukit dan lembah. Ini adalah gelombang transversal pada tali. Oke, kita lanjutkan. Gelombang tali, jika titik O, dari sini ya, titik O, digetarkan secara periodik dalam waktu T sekon, dari T0, di sini ya, mula-mula, sampai T sama dengan T di titik P. Nah, maka kita akan mengetahui persamaan simpangan getarannya, yaitu Y0 sama dengan A sin omega T. Y adalah simpangan, A-nya amplitudo, sin-nya ini bentuk gelombangnya sinus, ya, karena mulai dari 0 ya, bentuk gelombang sinus. Lalu yang dalam kurung ini adalah fase, sudut fase, dalam bentuk omega dikali T. Oke, kita lanjutkan. Dari persamaan simpangan yang tadi, kita tuliskan Y sama dengan A sin omega T. Lalu omega kita ubah bentuknya, karena omega adalah 2pi kali F, dengan F adalah frekuensi. Pi di sini 22/7 atau 3,14 ya. Maka omega juga bisa dituliskan sama dengan 2pi 1/T. Di sini T-nya T besar, artinya periode. Sehingga rumus ini berubah menjadi Y sama dengan A sin 2pi per T besar, periode, dikali T waktu. Atau kita rubah bentuknya, penulisannya menjadi Y sama dengan A sin 2pi T kecil per T besar. Jika kita akan mencari fase gelombang, maka kita rubah persamaannya, di mana fase gelombang adalah, ini bacanya pi ya, fase gelombang pi sama dengan T kecil dibagi T besar. Nah, di sini ya, T kecil dibagi T besar berubah menjadi pi. Sehingga Y sama dengan A sin 2pi pi. Oke. Atau kita ubah bentuknya, 2pi pi menjadi omega T.
Omega T juga bisa kita sebut sebagai sudut fase, yaitu theta. Jadi persamaan sederhananya Y sama dengan A sin theta atau Y sama dengan A sin omega T. Oke, ini adalah persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Kita lanjutkan. Jika titik O telah bergetar selama T sekon dan waktu yang dibutuhkan untuk merambat sampai titik P, ya, dari O ke titik P sebesar T P sama dengan X dibagi V. X ini jarak dari O ke P, titik P. Lalu V-nya adalah kecepatan atau cepat rambatnya, ya. Maka titik P baru bergetar setelah T min TP sama dengan T min X per V sekon. Oke, sehingga kita dapat menentukan persamaan simpangan gelombang menjadi YP, berarti simpangan di titik P, sama dengan A sin omega dalam kurung T kecil dikurangi X per V. Kita lanjutkan. Jika titik O telah bergetar tadi, ya, selama T sekon, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A sin omega T min X per V. Karena omega adalah 2pi per T besar, rubah bentuknya menjadi A sin pi per T besar kalikan yang dalam kurung. Nah, 2pi per T periode kita masukkan dalam kurung sehingga persamaan berubah menjadi ini. Lalu TV sama dengan lambda. Oke, persamaan akhirnya menjadi Y sama dengan A sin 2pi T per T dikurangi 2pi X per lambda. Dengan K, di sini K bilangan gelombang sama dengan 2pi per lambda. Ya, lalu 2pi per T adalah omega, sehingga rumusnya berubah menjadi YP simpangan di titik P sama dengan A sin omega T min KX. Ya, ini adalah persamaan simpangan gelombang. Secara lengkapnya, persamaan simpangan gelombang bisa kita tuliskan seperti ini. Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T min plus KX. Nah, ini ada pengertiannya, ya. Jika awal gelombang, simpangan awal gelombang ke atas, maka amplitudo bertanda positif. Jika simpangan awal ke bawah, amplitudo bertanda negatif. Lalu untuk bilangan gelombang bernilai negatif jika gelombang merambat ke kanan dan bernilai positif K jika gelombang merambat ke kiri. Coba kita cek, ya. Gambar yang ini tadi merambatnya ke kanan, lalu gelombang awalnya ke atas, ya, sehingga A positif di sini, lalu bilangan gelombangnya di sini negatif. Paham, ya? Ini keterangan-keterangannya. Y simpangan, A amplitudo, satuannya sama-sama meter. Omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. T kecil waktu, ya. T besar periode, satuannya sama-sama sekon. Lalu K bilangan gelombang, satuannya radian per meter. X jarak titik ke sumber getar, satuannya meter. Lambda panjang gelombang, satuannya meter. Oke, kita lanjutkan persamaan kecepatan. Nah, untuk mendapatkan persamaan kecepatan kita harus melakukan turunan, ya, karena kecepatan adalah turunan pertama dari jarak atau simpangan. Oke,
Ini simbol kecepatan, V sama dengan dy per dt. D ini diferensiasi atau turunan Y terhadap waktu ya, turunan simpangan terhadap waktu. Sehingga V sama dengan Y simpangan yang tadi kita peroleh. Nah ya, yang ini A sin omega T min Kx dibagi dengan waktu. Oke, cara menurunkan bagian depan ini kita tuliskan. Lalu turunan sin menjadi cos. Ini turunan diferensiasi trigonometri ya. A kita tulis, lalu sin kita turunkan menjadi cos. Lalu yang dalam kurung ini kita tulis ulang omega T min Kx. Lalu yang ada T karena diturunkan terhadap T. Ya, yang ada T adalah omega T. Ketika omega T diturunkan terhadap T, maka yang tersisa adalah omeganya saja. Kita tuliskan di sini dikali omega. Nah, omega kita gabungkan dengan amplitudo. Sehingga kecepatan menjadi V sama dengan A dikali omega cos dalam kurung omega T min Kx. Nah, untuk mencari kecepatan maksimum, kita bisa peroleh di sini nilai kecepatan maksimum adalah A dikali omega. Ya, kalau yang tadi simpangan maksimumnya apa? Nih, simpangan maksimumnya adalah amplitudo, ya. Di sini kecepatan maksimumnya adalah amplitudo dikali dengan omega. Oke, ingat omega adalah kecepatan sudut. Selanjutnya, persamaan percepatan. Untuk mendapatkan percepatan, kita turunkan dari kecepatan atau boleh juga kita turunkan 2 kali dari simpangan. Ya, turunan kedua dari simpangan. Ya, turunan kedua berarti D kuadrat Y per D kuadrat T. Ini turunan kedua dari Y dari simpangan. Atau sama dengan ya dv per dt. Jadi turunan pertama dari v, dari kecepatan dv per dt. Kita ambil yang dv per dt saja. Kita masukkan nilai v sini ya, dalam kurung ini ya, a omega cos dalam kurung omega t min kx. Ini kita tulis d per dt-nya. Nah, cara menurunkannya, yang ini tetap kita tulis A omega ya, ditulis ini. Lalu turunan cos adalah min sin. Ya, sehingga A omega dikali min sin. Yang dalam kurung tinggal kita tulis ulang saja. Lalu yang punya T karena diturunkan terhadap T kita turunkan ya. Omega T turunkan terhadap T tinggal omega. Sehingga dikali omega. Ya, sehingga persamaan percepatan menjadi min A omega kali omega ya, jadi omega kuadrat sin omega T min Kx. Berapa nilai percepatan maksimumnya? Oke, ini A omega kuadrat ya. Percepatan maksimumnya A dikali omega kuadrat. Oke, demikian materi hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.